Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Mutiara Iman. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami tengah membahas soal manusia sebagai khalifah, tanggung jawab untuk merawat bumi bersama dengan Ustadz Abdul Hamid. Ustadz, tadi sudah diuraikan bagaimana peran kita dipilih sebagai khalifah di bumi. Betul. Kemudian bersinggungan dengan kondisi alam hari ini. Kalau misalnya kita lihat banyak sekali fenomena alam, entah ini bencana ataupun musibah ya. Walaupun memang kita bisa membagi antara bencana dan musibah ini sebagai bentuk yang ada kontribusi manusia di sana. Ketika banjir dan longsor yang luar biasa parah di Sumatera dan Aceh, bisa saja kita sebut sebagai musibah karena ada kontribusi manusia yang luar biasa merusak bumi di sana ya Ustaz. Nah, kalau misalkan ada fenomena alam yang terjadi berulang kali di titik yang sama, bagaimana Islam ini memandang fenomena tersebut? Apakah ini murni karena teknis belaka atau justru ya peran manusia tadi yang harus kita salahkan begitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi bahwa kita tidak bisa kemudian melihat setiap fenomena alam, terlebih yang terjadi akhir-akhir ini, kita kemudian katakan sebagai takdir semata saja. Ada perbuatan panjang atau perilaku panjang yang telah dilakukan oleh kita sehingga berimbas kepada kerusakan alam itu sehingga bencana atau musibah itu terjadi. Nah, sebagaimana saya sebutkan lagi bahwa Islam itu sangat menghargai lingkungan. Islam sangat peduli terhadap lingkungan. Jadi ketika kemudian manusia atas alasan atau dasar apapun melakukan pengerusakan terhadap lingkungan, baik itu hutannya, gunungnya, lautnya, atau sungainya, maka itu sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Ada sebuah hadis yang sangat fenomenal dan kalau kita baca, saya rasa ini sangat menohok sekali kepada kita. Hadisnya berbunyi, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikumul fasilah falyagrisha. Seandainya kiamat itu sudah tiba, ini posisi sudah kiamat, dan kemudian di tangan kalian masih ada benih, maka tanamlah, kata Nabi Muhammad. Nah, ini kan tentu, ini kondisi kiamat saja kita diperintahkan untuk menanam. Apalagi kondisi seperti sekarang begitu. Ini tidak ada kondisi apa-apa, ditebang saja terus-terusan. Oke, begitu. Jadi apapun yang terjadi, perintah tadi di dalam hadis adalah kita tetap merawat. Harus merawat, betul. Harus menjaga, betul. Kalau misalkan, kalau tidak salah ini Ustadz, kami dengar dari beberapa saintis, ilmuwan di barat memprediksi bahwasanya usia bumi ini sudah tidak lebih dari 100 tahun lagi. Itu adalah prediksi paling optimis. Nah, kalau misalkan paling optimis ya, jadi bisa kurang ya. Betul. Kondisi iklim yang luar biasa dinamis hari ini tidak bisa ditebak begitu. Apakah dalam Islam merasa cukup? Itu juga menjadi bagian dari kita merawat bumi. Karena kalau misalkan kita ingat, kita makan satu porsi menu saja, misal bubur ayam, itu banyak sekali produk-produk alam yang kita butuhkan. Dari mungkin beras, padi, kemudian dari ayam kita harus membunuh hewan begitu, dari proteinnya, kemudian dari sayuran kita juga butuh tumbuhan, belum lagi mangkok yang kita gunakan, itu banyak sekali bahan-bahan alam yang kita butuhkan untuk hanya sekedar menikmati satu porsi bubur ayam begitu. Nah, apakah Islam juga mendorong kita untuk merasa cukup? Jadi agama Islam itu sebenarnya kalau kita lihat bagaimana cara hidup di dalam agama Islam, maka lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya tentu zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad sudah 1400 tahunan. Tapi paling tidak ada nilai-nilai yang bisa kita tangkap dari bagaimana Nabi Muhammad SAW itu hidup. Salah satunya soal kesederhanaan. Nah, kita jangankan ke Nabi Muhammad, dengan kakek nenek kita saja, mulai dari cara hidup, cara makan. Kalau orang petani misalkan di desa-desa, cara mereka bertani itu terpautnya sudah luar biasa jauh sekali. Kalau dulu mungkin memang secara produksi orang menanam padi 1 tahun itu hanya 1 kali. Hari ini 3 kali, dipaksakan untuk 3 kali dengan apa? Mungkin permintaan pasar atau kebutuhan konsumen dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, dengan
memperbanyak menggunakan pestisida, pupuk kimia dan sebagainya, itu justru merusak terhadap alam. Ini baru pertanian, belum teknologi, belum sekarang dipenuhi jalanan, dipenuhi mobil-mobil dan sebagainya, sehingga kualitas udara kita semakin hari semakin menurun. Padahal jarak kita akan kemana mungkin dengan naik sepeda bisa, dengan angkutan umum mungkin bisa, Gojek bisa lah kalau sekarang kira-kira. Tapi semuanya karena lifestyle, gaya hidup, gengsi juga, akhirnya mereka memaksakan diri. Maka hemat itu sangat dianjurkan di dalam agama Islam, sederhana. Baik. Di sisi lain Ustadz, banyak yang merasa bahwa tugas menjaga lingkungan ini adalah urusan pemerintah belaka. Nah, bagaimana Al-Quran mengubah cara pandang setiap individu umat kita khususnya agar bisa berkesadaran lebih bahwa ini adalah tanggung jawab individual? Ya, saya sampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab kolektif. Yang kita butuhkan adalah kesadaran kolektif. Tidak bisa kemudian kita sampaikan bahwa ini tanggung jawab pemerintah saja. Ini harus menjadi gerakan semua lapisan masyarakat, baik rakyatnya, pemerintahnya. Kalau profesi mungkin baik petaninya, nelayannya, semuanya harus memiliki kesadaran yang sama. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun profesinya, mari kita kembali merenungkan hubungan kita dengan alam semesta. Karena kita sudah terlalu banyak mengambil manfaat dari alam, dan alam tidak pernah meminta balasan apapun kepada kita. Tapi kita terlalu dolim terhadap alam ini, seenaknya hidup. Contoh kecil saja, kita tidak perlu ngomong yang muluk-muluk, buang sampah sembarangan, penggunaan plastik yang tidak terbatas, dan lain sebagainya. Mungkin banyak sekali. Bahkan kita kadang sebel melihat orang yang mengeluh tentang kondisi iklim hari ini. Wah, sekarang cuacanya panas ya, atau kadang hujan, nggak bisa ditebak, sambil mereka bakar sampah. Ini geli sekali ya dengan manusia-manusia semacam ini, karena dengan hal kecil yang mereka lakukan seperti bakar sampah itu dampaknya luar biasa terhadap iklim. Nah, saat ini untuk menggencarkan soal kesadaran kepada masyarakat kita khususnya di Kabupaten Jember, kira-kira upaya apa yang paling efektif? Selama ini sudah banyak aktivis-aktivis lingkungan, para pemerhati lingkungan yang gencar ngomong soal kesadaran terhadap lingkungan, atau yang lebih keren mungkin diistilahkan green lifestyle itu ya. Jadi gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan. Itu mungkin sudah beberapa, tapi sepertinya masyarakat kita juga masih belum benar-benar bisa menangkap itu semua, apalagi melakukannya. Menurut saya juga salah satu yang penting, sebagaimana dalam kurang lebih 1 tahun terakhir ini digencar disampaikan oleh Menteri Agama, melihat isu lingkungan ini dari perspektif agama atau ekoteologi, membahasakannya kepada masyarakat sebagai sebuah gerakan untuk menyadarkan mereka akan pentingnya peduli, merawat, kemudian memperbaiki atau melestarikan lingkungan dengan bahasa agama. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Karena amin. Satu orang yang bersuara itu tidak akan cukup. Betul. Ketika banyak sekali berita-berita soal oknum, misalkan mafia, begitu kita sebut, di tempat-tempat yang penuh dengan pertambangan, deforestasi. Ketika ada masyarakat ataupun jurnalis yang bersuara di sana, mereka akan dibungkam luar biasa, bahkan sampai dihilangkan nyawanya karena bersuara. Tentunya kita butuh kekuatan bersama yang kejadian di Sumatera dan Aceh mengingatkan kita bahwasanya kita harus bersatu setelah ini. Kalau misalkan kita ingin hidup enak ingin hidup nyaman, layak di negara kita sendiri. Kira-kira dengan kebiasaan semacam ini, menurut Ustadz ini Indonesia butuh berapa waktu lagi untuk bisa berkesadaran? Minimal seperti mungkin di benua Australia, mereka butuh 30 tahun untuk masyarakatnya sadar tidak membuang sampah. Begitu. Kira-kira di Indonesia nih ada optimisme yang lebih cepat, Ustadz? Kita harus optimis lah untuk soal ini. Artinya saya mungkin hanya bagian kecil dari gelombang besar teman-teman yang lain yang getol dan gencar ngomong soal lingkungan. Akan tetapi juga penting bahwa sebagaimana tema kita pada kesempatan ini, bahwa manusia sebagai khalifah, artinya melakukan pengerusakan terhadap alam,
melakukan pengerusakan terhadap bumi dan sebagainya, itu bukan hanya soal ekologi saja, tapi itu adalah krisis spiritual. Artinya kalau krisis spiritual, ada yang bermasalah dari cara mereka, masyarakat kita, mungkin termasuk saya, di dalam memahami agama, sehingga kita kurang begitu peduli terhadap lingkungan. Nah, semoga saja ke belakang ini bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan hal-hal yang kecil yang paling mungkin bisa kita lakukan. Misalkan gerakan menanam 1 juta pohon, sebagaimana dilakukan oleh teman-teman penyuluh agama kemarin itu. Se-Indonesia gerakan 1 juta, dan itu harus dilaporkan secara live bahwa kita sudah menanam pohon. Alhamdulillah itu menjadi viral di Indonesia. Karena begini Mbak, kadang satu kebenaran jika yang mengatakan hanya satu orang, itu kadang membuat yang lain ragu. Ini benar nggak sih gitu kan? Tapi suatu hal-hal yang tidak baik tapi semua orang mengiyakan, akhirnya dianggap benar juga. Itu mungkin yang dimaksud oleh dawuhnya Sayyidina Ali, al-haqqu binidomin yaglibuhul batilu, al-haqqu bila nidham yaglibuhul batil binidham. Kebaikan tapi tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Ustadz, tadi saya juga menangkap ada istilah ekoteologi dari Ustadz yang ini menarik sekali sebetulnya untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bersua kembali. Namun terima kasih atas segala ilmu yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama. Dan pahalanya juga terus mengalir kepada Ustadz. Amin, amin. Terima kasih matur. Sama-sama. Dan saudara, usai sudah perjumpaan kita, mudah-mudahan perbincangan kali ini menambah hasanah ilmu agama kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Afia Melidiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.